Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, pada malam hari ini ketemu lagi dengan saya, Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada malam ini saya ingin berbagi pemikiran terkait dengan tulisan saya dalam 1-2 hari ini mengenai Indonesia, no viral, no justice. Nah, sebenarnya ini hanya menegaskan kembali pernyataan dari Bapak Kapolri beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Desember 2021 yang menyitir tentang pendapat umum masyarakat Indonesia bahwa saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Kalau tidak viral, maka tiada keadilan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, oleh Pak Kapolri, ini merupakan satu persoalan yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum, terutama di Kepolisian Republik Indonesia. Harapannya tentu agar setiap masalah yang dilaporkan oleh masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti oleh aparatnya di lapangan. Jadi tidak harus menunggu viral dulu baru mendapat perhatian. Nah, itu kan harapan Pak Kapolri, dan sudah setahun berjalan dari himbauan beliau itu, dari arahan beliau kepada jajarannya. Tapi apa yang kita lihat belakangan ini justru semakin menjadi-jadi gitu ya. Jadi saya melihat bahwa cara kerja teman-teman di aparat ya, di lingkungan lembaga-lembaga penegak hukum itu tentu saja masih jauh dari harapan, baik oleh harapan Kapolri sendiri maupun tentu saja harapan masyarakat. Nah, saya hanya mengulasnya kembali, bahwasanya benarlah Indonesia ini adalah negara di mana no viral, no justice. Tidak viral, maka tiada keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan utama saya menulis itu adalah agar pertama teman-teman di Kepolisian Republik Indonesia itu benar-benar mengingat kembali arahan dari Bapak Kapolri ya, untuk dilaksanakan dan diimplementasikan di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Itu yang menjadi inti himbauan saya kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu di internal teman-teman wartawan. Ya, dalam hal ini tentu di organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Agar kita memperkuat ya, meningkatkan kekompakan kita, solidaritas kita di antara sesama anggota PPWI dan mitra-mitra kerja kita di lapangan. Nah, kita sekarang punya PPWI Media Group, ya, anggotanya kurang lebih 300 media di dalamnya. Nah, kalau 300-an media ini bekerja dengan kekuatan, kekompakan, dan solidaritas yang baik dan tinggi, ya, ibarat sapu lidi, kita sudah punya 300 batang sapu lidi, itu kalau kita pakai untuk menyapu tentu akan bersih itu 1, 2, 3 pulau di seluruh Indonesia ini gitu kan. Begitulah pengibaratan itu. Tapi yang terjadi justru
kita masih enggan begitu ya, masih suka nonjol-nonjolkan media kita sendiri, kita punya berita sendiri tanpa ada keinginan untuk ya hanya satu dua yang ya masih bisa dihitung dengan jari lah teman-teman yang punya kemauan untuk itu. Jadi saya sangat berharap pada teman-teman PPWI agar memperhatikan benar hal ini supaya kita tahun ini paling tidak kita mampu menggalang kesatuan, kekompakan dan solidaritas kita untuk memviralkan berita-berita terutama terkait kasus-kasus yang kita advokasi. Begitu banyak masalah yang kita terima dari masyarakat, pengaduan masyarakat, dan kita coba bantu mereka dengan sistem viralisasi pemberitaan. Karena ya untuk saat ini ya, itu cara yang bisa kita tempuh. Walaupun itu juga belum menjamin, karena ya banyak juga kasus-kasus yang sudah viral tapi tidak mendapat perhatian. Nah itu mungkin ada masalah lain ya. Biasanya itu di aparat penegak hukum yang ya kita tahu lah bahwa penegak hukum ini kalau no money juga no justice gitu kan. Jadi itu juga persoalan tersendiri. Sehingga memang Pak Kapolri harus betul-betul bekerja dengan ekstra keras dan ya untuk menangani masalah-masalah yang ada di internal Polri. Oleh karena itu maka teman-teman lah di PPWI lah dulu ya, kita coba menggalang kekuatan kita melalui persatuan, solidaritas dan kekompakan yang semakin tinggi agar setiap informasi, berita, kasus, terutama kasus yang dilaporkan oleh masyarakat maupun di internal kita sendiri bisa kita dorong untuk diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Saya kira ini ya himbauan saya kepada teman-teman PPWI terutama dan seluruh jurnalis se-Indonesia agar perjuangan kita untuk membantu menjadi kontrol sosial bagi masyarakat maupun pemerintah bisa berjalan dengan sukses. Jadi tidak hanya menyebarkan informasi tetapi hasilnya masih 0,0. Nah oleh karena itu maka marilah kita saling menopang, mendorong, menolong satu sama lain dalam hal memviralkan berita-berita yang kita sebarluaskan melalui media-media kita dan media-media sosial. Ya mungkin sedikit trik lah untuk kawan-kawan semua. Bagaimana caranya agar sebuah berita itu bisa jadi viral? Yang pertama adalah memilih platform media-media yang kita akan gunakan, terutama di media sosial. Ya mungkin jadi tren saat ini kan ya TikTok, ada Instagram, dan mungkin ada Twitter juga dan sebagainya. Jadi kalau Facebook ya, zaman 10 tahun yang lalu mungkin menjadi favorit, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan orang. Karena memang lebih praktis untuk menggunakan Twitter dengan hanya sekian kata dan mengena sehingga bisa dengan mudah disebarluaskan. Orang tidak perlu membaca panjang-panjang dari sebuah informasi. Tapi memang ya itu memang punya keahlian sendiri untuk membuat informasi ya yang pendek tapi benar-benar menukik pada sebuah persoalan yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah kita pilih sasaran pembaca yang benar-benar tepat ya untuk kasus-kasus atau isu-isu yang akan kita sebarluaskan. Jadi memang pemilihan audiens juga sangat penting. Berikutnya terkait dengan sosok atau orang-orang yang dominan di publik. Kalau kita ya meminta pendapat dari gubernur, tentu akan jauh lebih gaungnya lebih besar dibandingkan dengan hanya meminta pendapat dari seorang ya pedagang kaki lima misalnya. Ya perbandingan ini untuk menunjukkan bahwa memang tokoh-tokoh yang menjadi public figure itu
menjadi salah satu daya dorong untuk sebuah berita itu menjadi viral. Berikutnya terkait dengan eh, human interest atau hal-hal yang mungkin selama ini eh, merupakan keseharian masyarakat, ya. Tapi dari sisi pemberitaan mungkin sudah tidak menarik gitu. Tapi sebenarnya itu menjadi poin penting juga untuk kita sebarluaskan atau kita angkat menjadi isu penting untuk kita viralkan. Nah, ketika kita sudah belajar untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang itu, maka tentu saja sedikit demi sedikit kemampuan memviralkan sebuah informasi juga akan semakin meningkat. Nah, ini saja sekitar ya masalah no viral, no justice, harapan-harapan kita dan bagaimana trik kita ke depan dalam mengimplementasikan program ya untuk mengantisipasi atau mengatasi no viral, no justice itu. Terima kasih.